Dua-duanya mengajak, jadi kalau dua-dua bergabung lebih kuat, lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Kalau warna hijau dicampur kuning itu hasilnya apa ya? Merah. Kalau hasilnya menang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Meski Pak Anies dicalonkan capres oleh Nasdem dan didukung oleh PKS maupun Demokrat, kayaknya nasibnya bakal mengenaskan. Bukan hanya Pak Anies yang batal mendaftar sebagai bakal capres, tapi Demokrat akan mengulang perjalanan politik tahun 2014 dan 2019, tak mendukung siapapun. Kita harus memahami adagium, tidak ada lawan atau kawan abadi di politik. Yang ada hanya kepentingan yang abadi. Keras kepalanya menyebabkan rekan yang awalnya seiring pada meninggalkan mereka satu persatu. Tanda baik Pak Anies maupun Demokrat bakal tak punya teman di ajang Pilpres 2024. Bisa dibaca dari bertemunya Cak Imin dan Pak Erlangga Hartarto. Walaupun PKB dan Golkar tak berada di koalisi perubahan, aksi itu berimbas kemana-mana. Pemilu yang masih 12 bulan lagi memungkinkan peta politik berubah, diakui atau tidak. Berbagai inisiatif koalisi itu hanya bunga-bunga saja, bukan realitas yang sebenarnya. Komunikasi yang dibangun itu untuk meningkatkan elektabilitas, bukan melakukan perikatan menghadapi Pilpres. Sebab kunci perikatan itu akan terbentuk saat tanda dua hal keluar. Yang pertama, pengumuman capres PDIP oleh Ketua Umum dan pernyataan dukungan Pak Joko Widodo pada kandidat capres yang diumumkan oleh PDIP. Momentum tersebut bakal menjadi titik serius bagaimana koalisi yang sesungguhnya. Dan ternyata deklarasi Pak Anies oleh Nasdem bisa kita perkirakan cuma cek sound, semacam test the water, atau bahasa awamnya cek ombak saja. Dari mana? Dari mana kita membaca itu? Saat Presiden tidak jadi mereshuffle dua menteri Nasdem di kabinetnya. Sebelumnya hari Rabu Pon kemarin, di mana itu hari Rabu Pon itu hari yang keramat untuk Pak Joko Widodo katanya, menjadi sebuah tradisi bagi pengumuman pergantian menteri. Pak Surya Paloh mendatangi istana, memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Bisa dikatakan, saat itu barangkali Presiden memastikan apakah Nasdem mendeklarasikan Pak Anies serius atau hanya pemanasan. Mungkin Pak Surya menjawab, karena kelewat janji, ya asal dideklarasikan saja. Kalau Pak Surya Paloh menjawab serius mendukung Pak Anies, posisi Pak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian dan Bu Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan saat itu pasti sudah berpindah ke orang lain. Lantas apa jaminan atas jawaban Pak Surya? Kita tahu saat kemudian rombongan DPP Nasdem berkunjung ke Sekber Gerindra PKB, lalu Pak Surya silaturahmi ke Golkar. Aksi Nasdem ini memantik aksi susulan. Tak dinyana. Wadah, ini bahasa apa nih tak dinyana? Akhirnya PKS terbawa permainan ini dan bertemu dengan Golkar. Sampai detik itu Mas Ahaye tidak bisa membaca, entah gelap mata atau terlalu fokus mengincar kursi bakal cawapres. Makanya aksi Nasdem tidak dibaca sebagai sebuah ancaman. Reaksinya kan berbeda yang dilakukan oleh PKS. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
partai Pak Saiku merapat ke Golkar. Di sisi lain, Pak Prabowo selaku pemegang kendali Gerindra mengeluarkan serangan mengungkit tentang perjanjian hutang 50 miliar Pak Anies ke Pak Sandi. Saya kira di internal Gerindra sendiri pasti tahu dong. Perjanjian itu sudah gugur karena pasangan Pak Anies dan Pak Sandi memenangkan Pilgub. Isu tersebut diangkat hanya untuk mengalihkan saja, supaya gerakan Nasdem maupun Gerindra mengkonsolidasikan kekuatan politik tidak terbaca jelas. Atas berbagai aksi-aksi politik di atas, Pak Prabowo terlihat santai, tidak kemerungsung, tidak panik, apalagi gerusah-gerusuh. Menyiratkan sesuatu, bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, sedang ada pembahasan mendalam antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Kedua partai besar ini bukan hanya tidak tampak berseteru, tapi juga tidak terlihat melakukan aksi politik terbuka. Ini yang harus dibaca. Sesungguhnya mereka sedang melakukan beberapa penjajakan, maksudnya gitu ya. Sedang melakukan penjajakan. Mungkin saja ini saat yang tepat bagi Pak Prabowo meminta komitmen janji batu tulis direalisasikan sekarang. Ketika suasana politik maupun kondisi Indonesia sedang baik-baik saja, siapa yang bisa mengira begitu? Toh ketika Cak Imin bertemu Pak Erlangga, acara itu diketahui Pak Prabowo. Cak Imin bilang, reaksi Pak Prabowo, oke. Makna oke, di sini bisa kita anggap pertemuan itu bukan hal besar. Tidak akan mengganggu kondisi politik, tidak akan berefek pada komunikasi yang dibangun antara Gerindra dan PDIP. Bahkan Ketua Umum PKB membuka kemungkinan koalisi Gerindra PKB melebur dengan KIB. Itu menandakan akan ada koalisi besar seperti koalisi pendukung pemerintah sekarang. Yang belum terlihat di sini hanya Nasdem dan PDIP. Kata Cak Imin sangat bagus sekali. Semakin banyak barisan koalisi, semakin efektif progres pemilu. Dan tidak akan memunculkan pilpres yang tidak efektif serta inefisien. Pada saatnya nanti Pak Anies dan Demokrat baru tersadar bahwa parpol lain sudah berlari jauh, sedangkan mereka belum apa-apa dan belum kemana-mana. PDIP meski sebagai partai besar dan menunggu pengumuman ketua umum siapa yang bakal dicalonkan sebagai presiden, juga perlu bersiap-siap, perlu memanaskan mesin. Ibarat sebuah kendaraan besar, pemanasan lebih lama, jangan terlalu santai juga. Karena kendaraan besar dengan penumpang lebih banyak, otomatis tidak licin. Butuh pengemudi yang bisa zigzag, bisa juga memunculkan akrobat politik, agar kader-kader PDIP waspada, tidak larut kemenangan 2019 yang lalu. Banyaknya kader mumpuni di PDIP juga bukan malah kehilangan fokus adanya Bu Risma, Pak Ahok, Pak Jarot, Mas Gibran, Mas Bobi, dan Pak Rudi, serta Pak Ganjar. Mestinya sesekali memantik akselerasi untuk tes drift. Apakah mesin sudah panas atau masih dingin? Dalam berbagai survei elektabilitas, partai politik PDIP memang masih menempati posisi teratas. Tapi bukan berarti menjadi teledor. Posisi tertinggi itu menjadi pelecot kader di tingkat basis pekerja lebih optimal. Perlu ada perintah dari DPP
mulai turun ke basis, menyampaikan berbagai keberhasilan. Sambutlah Pilpres 2024 dengan mencetak hat-trick kemenangan pemilu dan Pilpres, sekaligus merangkul berbagai parpol yang akan merapat, mengusung dan memenangkan capres pilihan PDIP. Demikian opini Dan Beni kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.